bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Sambung. Dalam persidangan Sambo ditemukan kebohongan. Majelis hakim marah dan meminta saksi agar tidak berbohong. Kalau saudara berbohong terus begini, seharusnya saudara ikut duduk di sini sebagai tersangka, sebagai terdakwa. Ferdy Sambo jadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Kini dalam persidangan dihadirkan saksi yang mana saksi itu adalah asisten rumah tangganya Sambo. Perlu diingat, Baradae yang telah berani mengaku semua tentang apa yang terjadi terkait Sambo atas kasus penembakan sampai meninggalnya Brigadir J, namun sebagaimana sudah diketahui bahwa Sambo mengelak. Artinya, pengakuan Baradae ditepis oleh Sambo. Setelah Sambo dijadikan sebagai tersangka, namun dalam aturan, maka sidang digelar guna menentukan hukuman buat Ferdy Sambo. Akankah dalam hasil sidang Sambo dijatuhi hukuman yang setimpal atau Sambo akan selamat dari hukuman? Melihat perkembangan kasus Sambo, kini sidang sedang dimulai. Namun dalam persidangan banyak ditemukan keanehan yang menjurus kepada kebohongan Sambo. Salah satu dari kebohongan Sambo adalah asisten rumah tangga Sambo. Sampai hakim mengatakan, apakah asisten rumah tangga Sambo disuruh untuk bersaksi bohong? Pertanyaannya, apa mungkin saksi disuruh Sambo? Kemungkinan besar bisa terjadi rekayasa Sambo untuk selamatkan diri. Terdakwa Baradae alias Richard Eliezer menolak kesaksian asisten rumah tangga Ferdy Sambo yang bernama Susi di persidangan. Kami memohon agar saksi dikenakan pasal 174 tentang kesaksian palsu dengan ancaman 242 KUHP 7 tahun. Mohon dicatat. Baradae mengatakan kesaksian Susi dalam persidangan memberi kesaksian bohong dalam pengusutan perkara tersebut. Akhirnya, ART keluarga Ferdy Sambo, Susi terancam dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Pasalnya, ia terus-menerus berkelit bahkan berbohong saat memberikan keterangan sebagai saksi. Di sisi lain, lebih gila lagi yang dilakukan Ferdy Sambo dalam persidangan. Dalam persidangan, Ferdy Sambo dipertemukan dengan keluarga korban. Ferdy Sambo mengatakan pembunuhan itu dia lakukan lantaran perbuatan tidak senonoh Brigadir J terhadap istrinya, Putri Chandrawati. Hal tersebut dia katakan langsung di depan ibu dan ayah Yosua. Bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Sebelumnya, Ferdy Sambo sempat mengungkapkan penyesalannya karena telah membunuh Brigadir J. Dirinya pun sempat meminta maaf atas perbuatannya menghilangkan nyawa Brigadir Yosua Huta Barat. Namun, setelah itu, nada Ferdy Sambo berubah meninggi. Mimik wajahnya juga terlihat sangat marah dan melotot ke kedua orang tua Brigadir J. Sambo mengatakan, apa yang terjadi adalah buah dari perlakuan Brigadir J terhadap istrinya berupa pelecehan seksual. Minta maaf lalu bela diri dan menyalahkan korban. Dalam perkataannya itu ditarik kesimpulan bahwa Sambo tidak mau disalahkan dan yang bersalah adalah korban. Itulah upaya Sambo dalam persidangan. Semoga kasus ini segera selesai dengan hasil yang baik di mata hukum. Hukum mengatakan yang bersalah itu salah, yang benar maka itu benar. Tegakkan hukum dengan sebenar-benarnya.